Halo guys, balik lagi bareng gue Ipang. Kalian anak kopi atau suka kopi atau ngaku anak senja? Oke, jadi di Ngopsui kali ini kita bakal bahas-bahas tentang ngopi, kopi, anak senja dan lainnya. Dan kita bakal langsung tanya-tanya sama orang yang ini salah satu kenalan gue, salah satu teman sebangku gue di masa SD nih ya. Udah lama banget nggak ketemu dan sekarang baru kita bisa kontak-kontakan lagi nih lewat Zoom karena ternyata temen gue ini menyukai kopi, kutip dengan segala halnya. Nah, langsung aja kita sambut nih ya. Ini dia Farhan Lutfi Pratama. Anjay. Oke. Yo, what's up, brother? Oke, langsung aja lah ya. Kan tadi seperti yang sudah gue bilang nih. Nah, kan ini sebenarnya gue bisa menyebut lu itu sebagai apa sih? Barista kah? Atau kopi antusias? Atau apa nih menurut lu yang pas julukan seorang Farhan gitu? Oh, oke. Kalau misalnya gue sendiri sih, kalau disebut barista kekerenan, disebut kopi antusias juga terlalu keren. Jadi ya penyuka kopi aja lah. Penyuka kopi aja. Itu aja lah. Oke, nah ini kan katanya barista kekerenan, kopi antusias juga kekerenan. Berarti kutip katanya maunya penyuka kopi aja. Nah pasti kalau penyuka kopi nih pasti dong suka kopi ya nggak? Ya dong. Nah boleh dong diceritain dikit nih, gimana tuh sejarahnya kenapa seorang Farhan Lutfi bisa menjadi seorang penyuka kopi? Nah gimana? Minat gue sama kopi itu sekitar ya mulai 4 tahun yang lalu lah ya. Pertama-tamanya itu gue emang gak minum kopi sama sekali. Baik itu kopi saset dari zaman dulu ditawarin ngopi, teman-teman gue ngopi kopi saset dan lain-lain ya, atau kopi botolan di minimarket. Gue gak pernah minum sama sekali karena emang kopi itu bagi gue gak enak. Gue lebih suka ngeteh dan lain-lain. Nah terus tuh iyalah kayak gitulah ya kurang lebih. Nah terus tuh abis itu pas dekat rumah gue tuh sekitar 4 tahun yang lalu itu ada yang jual kopi tuh, dalam kutip tuh kopinya tuh bukan kopi saset ya teman-teman, mungkin teman-teman juga tahu istilah kopi saset itu seperti apa. Nah itu kopinya cukup serius dan akhirnya tuh di situ ramai tuh, suka ada orang-orang nongkrong, terus si tempatnya juga kayak aduh enak lah dilihatnya gitu. Akhirnya gue coba gitu ya? tuh ngopi tuh. Sebuah kedai? Ya benar, sebuah kedai tuh yang konsepnya lampu kuning, terus cat gitulah, pokoknya tempatnya cozy gitu ya. Iya. Tempatnya chill banget tuh. Nah akhirnya gue berani lah buat datang ke situ dan nanyain awalnya dia jualan apa. Ternyata dia tukang kopi. Nah mungkin, yang lucunya juga tempat kopi pertama gue ini lucu sih. Nama tempatnya Tara Ngopi. Nama tempatnya itu Tara Ngopi gitu. Maksudnya kan Tara itu artinya enggak ya. Iya. Enggak pernah ngopi gitu. Iya, kalau jadi di kalau bahasa Sunda itu kalian artinya bukan orang Sunda yang nggak ngerti, Tara itu dalam bahasa Sunda artinya jarang atau nggak pernah gitu. Oke, lanjut. Kayak gitu. Itu kan kayak lucu banget gitu. Dia jualan kopi tapi judulnya Tara Ngopi gitu kan. Kayaknya gue dateng ke situ, gue nyobain lah itu kayak beli kopi gitu. Terus gue nanya, gue pengen coba kopi dan mulainya harus dari mana. Nah dia tuh ngasih tau lah mulainya itu dari minum kopi tubruk. Di satu malam itu gue inget banget nyobain kopi Arabica tuh ada 2, Bone dari Sulsel sama satu lagi tuh kalau nggak salah Toraja atau mana, satu lagi tuh sama Robusta. Gue nyobain 3 kopi tubruk dalam satu malam sih. Nah di situ gue ngerasa kayak ada yang bisa dicari nih dari kopi, dan kopi itu nggak sekedar pahit karena kopi itu udah pahit, tapi kita bisa nyari rasa yang lain dari kopi itu sendiri. Nah disitulah gue mulai memperdalam kopi. Ya banyak lah gue memperdalam kopi, dari mulai pendidikan informalnya juga gue ikut, pendidikan formal tentang kopi juga gue ikut. Jadi mungkin sebenarnya bisa dibilang kayak dari coba-coba dulu gitu ya, tapi ternyata kopi ini sebuah benda ya, sebuah minuman yang menarik gitu ya bagi lo. Benar banget, gitu banget. Tadi kan udah ceritain nih pengalaman kenapa lu mungkin pertama kali bisa jadi suka atau nyobain kopinya ya. Nah selama perjalanan ini boleh sih ceritain pengalaman lu pernah jadi kerja di mana aja, atau proses lu mungkin selama di dunia perkopian tuh udah ngapain aja sih gitu. Oke sih, ini bagus nih pertanyaannya, terima kasih. Oke. Jadi gini, kalau gue tuh pertama mungkin untuk sekitar 1-2 tahun pertama ya, semenjak 4 tahun yang lalu itu gue kenal kopi. Sekitar 1 tahun pertama itu gue pengenal kopi banget. Nah meskipun awalnya gue minum kopi tubruk,
rata-rata tuh awalnya gue kan peminum nih, gue jalan-jalan tuh ke kafe kopi ya, orang sebut coffee shop juga ada, ke kedai-kedai yang mulai yang kecil sampai yang gede lah istilahnya, dari yang harga segelas 10.000 sampai yang segelas itu bisa sampai 70.000-an lah. Di situ gue minum dulu tuh setahun pertama. Nah akhirnya pas gue masuk kuliah tuh gue dapat suatu wadah di mana kita tuh diwadahin dalam suatu kayak awalnya sih komunitas ya, bukan UKM sebelum ada dapat legalisasi dari kampus. Gue gara-gara lu bilang wadah, gue kira gue membayangkan wadah tuh baskom atau apa gitu. Nah, bukan. Oke, lanjut. Itu bukan ada begitu pak. Bukan begitu lanjut. Pak. Nah ini wadah gitu, komunitas di mana emang, nah yang baik gue tuh lucunya emang ada satu dosen gue yang emang selalu bawa kopi gitu ke kelas, dan dia menambah lah rasa kepo gue terhadap kopi, dan ternyata ada unit kegiatan mahasiswa gitu yang emang udah terlibat di beberapa penelitian, cuman kita sifatnya sebenarnya cuman komunitas sebenarnya, karena pas gue cari legalisasinya di kampus itu nggak ada gitu. Nah di situ akhirnya dapat penawaran lah dari salah satu dosen gue yang lain untuk kayak gimana nih, katanya kalian mau nggak coba buka usaha, katanya saya ngasih tempat sama kalian buat usaha, kalian yang jalanin dari mulai manajemen, operasional, teknis dan lain-lain. Dia cuma tahu dosen tinggal tahu share profitnya aja. Nah di situ gue mulai istilahnya belajar sebagai barista gitu. Di situ sebagai barista, dari mulai melayani, yang nganterin minum, nyuci gelasnya, bikin kopinya dan lain-lain. Dan dari situ juga gue mulai kepo tuh sama kopi. Akhirnya gue ikut kayak pendidikan informal lah, kayak non formalnya kayak sensory, cupping ya, kayak kita ngerasain ini tuh kopinya tuh kayak asam nih. Lu bilang nih kopi asam tuh ada levelnya, ada skornya, ini skornya berapa. Nah di situ tuh kita harus sepakat sesama kayak sensor itu, kita harus sepakat ini skornya berapa, rasa yang dikeluarin apa. Nah itu gue ikut tuh yang kayak gitu, sama gue juga belajar kayak manajemen kedai dan lain-lain lah. Nah dari situ setahun berjalan, sekitar 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun mungkin gue bergelut di tempat itu. Tapi dengan ada beberapa kendala, akhirnya harus menyebabkan gue cabut tuh dari kedai itu sama manajemen gue, sama teman-teman gue. Nah akhirnya gue coba nih buka beberapa startup. Gue udah lumayan sih startup gue nih, udah namanya satu startup gue Rumah Kamala nih. Kita main di kuliner sama di minuman kopi juga. Kita dari stand ke stand sih, stand ke stand. Waktu itu kita di Unjani bro, di Unjani lumayan tuh, di Unjani. Terus akhirnya dari situ gue ngerasa kayak ini startup nih, kita pertama sih kalau mau apa-apa sih emang uang ya, kita butuh duit banget tuh. Pada saat itu istilahnya budget kurang juga, SDM kurang. Perjalanan gue di sama Kamala tuh tersendat banget tuh, sampai akhirnya gue punya satu temen nih yang gue ajarin dari nol banget sebagai barista. Dia duluan jadi profesional, sekarang dia udah kerja, udah profesional di kopi. Nah itu awalnya banget dari gue sama Rumah Kamala bro. Nah setelah itu gue gak berjalan tuh, startup gue bikin lagi tuh startup. Gue bikin lagi startup sampai gue lupa itu namanya apa gitu. Gue lupa sumpah namanya. Sampai lupa namanya loh. Ada nih startup yang gue bangun bareng-bareng teman-teman gue di organisasi. Emang dia pertama udah buka kedai juga sebelumnya. Dan akhirnya kita diberi kesempatan sama kampus untuk buka minibar di kampus gue. Nah gue ini selama gue waktu itu dari awal ya, gue tuh pernah jadi head bar. Terus gue jadi barista udah pasti kalau head bar. Nah sampai akhirnya terakhir gue juga masih jadi head bar, sama gue kalau buat di kopi sendiri gue ngalamin jadi ketua unit kegiatan mahasiswa si Logi Coffee itu sendiri di kampus gue. Keren. Nah gitu bro, jadi perjalanan gue sih kalau sejauh ini sih masih baru sampai yang di kampus itu bro. Ya kalau di kampus sih istilahnya teman-teman maksudnya bisa sih cek sendiri ya, maksudnya di IG kita di Logi Coffee itu peralatan kita, equipment kita nggak kalah sama coffee shop. Jadi udah mantep lah kayak gitu perjalanan gue bro. Buat kalian yang mau cobain, boleh di mana ceknya di Logi Coffee bro. Nah Logi Coffee ya, nanti gue nih tuh ada di bawah lah ya, itu di video situ. Nah boleh kalian yang orang Bandung juga khususnya kan bisa langsung lah cobain gitu ya. Keren juga ya, dari selama pengalaman, dari mulai kerasa ingin tahuan, terus kepo, akhirnya belajar ya, mencoba untuk terjun langsung ke dunia kopi dan bisnisnya, sampai akhirnya
ngejalanin sendiri dan sempat menjadi head bar gitu ya. Ada yang menarik berarti selama itu dalam kutip lu sudah lumayan lama melayani para pelanggan di bidang kopi gitu ya. Ada sedikit pertanyaan nih, di zaman sekarang ya, menurut lu pasar kopi itu sajian yang seperti apa sih yang banyak digemarin sama orang gitu? Jadi sih kalau menurut gue sih ya, dari segi apa yang digemarin nih sama anak-anak muda ini kan, karena rata-rata sih yang gue lihat sih tempat kopi masih penuh sama anak muda ya, dibandingkan om-om, bapak-bapak, banyak sih. Betul. Yang gue lihat sih pasti es kopi susu ya, pasti masih juara banget nih es kopi susu. Mungkin yang sering anak-anak muda sekarang minum kayak frappuccino, misalnya frappuccino tuh punyanya Starbucks misalnya kan. Nah itu juga sebenarnya basicnya kita bisa bilang kopi susu, karena di situ ada kopi dan susu gitu. Itu sebenarnya masih kopi susu. Karena gue lihat nih mereka tuh kalau pasar yang sekarang ini datang ke tempat kopi masih lebih nikmatin tempatnya dibandingkan si kopinya itu sendiri. Nah di situ dia itu yang ngebuat emang si pelanggan ini istilahnya gimana ya, men, kan kalau orang yang namanya kopi pahit itu jarang yang suka, jarang banget. Misal kopi itu orang tuh sukanya minum susu pasti, pokoknya sukanya yang manis-manis deh, yang manis-manis mulai apapun lah itu istilahnya. Kita kan budaya orang Indonesia sebenarnya lebih mengenal teh manis dibandingkan kopi sebenarnya. Iya, benar. Untuk diminum pagi-pagi. Nah itu emang ngebuat juga pengaruh ke pasar sendiri, yang dimana mereka beli pun mereka pasti mintanya rata-rata menu-menu kopi yang emang tidak terlalu pahit, dalam artian bisa creamy, manis. Iya. Lo bisa sering kayak lihat kayaknya es kopi susu lah. Es kopi susu kan pasti ada brown sugar rata-rata kan. Mereka pakai brown sugar. Iya. Terus mereka juga creamer. Itu kan ngebuat itu tuh emang enak bro, tapi nggak sehat, jujur aja itu nggak sehat. Jadi masih gue lihat sekarang sih masih di kopi susu ya. Menarik sih sebenarnya kalau dari statement yang lu bilang, bisa kita simpulin di mana kebanyakan pelanggan ini ya, pelanggan zaman sekarang yang datang ke tempat kopi, pertama mereka yang menjadi target adalah tempatnya dulu, tempatnya yang chill kah, enak untuk nongkrong kah gitu ya. Nah terus yang kedua adalah dibanding produk-produk atau sajian kopi murninya, kebanyakan orang tuh lebih suka dari kopi-kopi yang sudah dimodifikasi gitu ya, dengan apalagi kebanyakan dengan varian yang pakai susu, entah kayak cappuccino atau latte gitu-gitu ya. Buat lu nih, sebenarnya buat lu apa sih rasanya ketika lu melihat beberapa kedai terkenal malah jadi jatuhnya karena tempatnya, karena vibes dari si suasana tempatnya dibanding dari kopinya yang seharusnya itu jadi highlight kedai kopi gitu kan. Kita harus bicaranya dari banyak sisi ya, maksudnya dari konsumen juga, dari profesional baristanya sampai emang yang punya bisnisnya sendiri. Kalau dari yang punya bisnis yang pasti dia orientasinya pasti profit. Nah kalau yang namanya barista pasti harusnya dia orientasi dia terhadap kualitas produk dia, istilahnya dia benar-benar secara teknis produk dia. Dan kalau konsumen, ya kalau sebagai konsumen kita harus nyari tempat yang memang sesuai, entah dalam segi kualitas minuman ataupun tempat. Nah bagi gue sekarang, kalau misalnya nih sebagai gue selama ini kayak gue selama ini konsep tempat juga, selalu emang bingung sih kadang kita mau ngabisin uang buat istilahnya meningkatkan kualitas produk, atau emang kita pengen habis-habisan di tempat gitu. Kita harus mikir di situ. Nah jadi kalau menurut gue sih itu nggak jadi masalah sebenarnya, tapi yang gue sayangkan sekali ketika ada tempat bagus tapi kualitas produknya buruk dan kualitas pelayanannya juga buruk. Nah itu bakal benar-benar istilahnya kayak matiin usaha lu sendiri. Nah dan karena gue juga mikir banyak banget ya tempat di Bandung, kayak gue sering cerita juga, tempat di Bandung ini banyak banget orang duduk di situ cuma buat foto doang. Pesennya satu minuman, datangnya 3 orang, orangnya foto-foto lama lagi diem. Ya maksud gue gimana ya? Misalnya pelayan mau negur juga ya dia udah beli, gak ada juga kan batas minimum belinya berapa. Yang namanya konsumen ya raja, mau 1 datangnya 10 ya gimana dia, terserah dia gitu. Ya menurut gue sih ya tahu diri aja lah, maksud gue kan, maksud gue tahu diri aja gitu. Lo maksudnya mengukur juga gitu supaya nggak ganggu orang lain dan ganggu pelaku usaha juga. Nah maksud gue di sini kita harus sama-sama bijaksana gitu. Dimana emang menurut gue dari segala aspek usaha itu, karena place itu memang pasti ya, place itu emang harus menjadi suatu pertimbangan. Tempatnya strategis, tempatnya enak, nyaman, aman, itu tuh udah pasti banget lah. Benar. Terus dari segi produk juga menurut gue, terlepas dari konsumen mengerti atau tidak, yang namanya produk itu harus diberikan sesuai
dengan nilai istilahnya yang kita kasih ke pelanggan juga gitu. Istilahnya lu ngejual harga kopi 10.000, ya sesuai nilainya aja 10.000 gitu. Tapi kalau memang melampaui ekspektasi pelanggan, nah itu sebagai pelaku bisnis itu benar-benar nilai plus, dan itu bisa ngebuat continuous ya, maksudnya pembeliannya terus berulang kayak gitu. Jadi it's okay. Tapi sih menurut gua juga sebagai penikmat kopi, gua bete banget kalau udah datang kan tempat kopi yang bagus, tapi kopinya nggak enak, pelayannya malesin, judes banget. Aduh, bete banget deh gitu. Karena gua ngopi buat kopi ya, nikmatin kopi, vibes, kedekatan sama teman-teman gue. Jadi bukan buat, ya nggak buat konten lah istilahnya gitu, nggak demi konten kalau gue. Berarti gimana ya, dibilang kalau misalnya ada sebuah kedai yang lebih mengutamakan, bukan lebih mengutamakan sih, kayak ibaratnya mereka lebih memfokuskan ke tempatnya yang bikin suasananya lebih enak, lebih nyantai. Sebenarnya itu juga nggak salah ya, karena mungkin itu salah satu strategi untuk menarik pelanggan gitu ya. Mungkin kayak jadi orang-orang yang misalnya kan sebuah kedai ini brandingnya bagus. Nah, orang-orang ini mungkin kebanyakan jadi, wih penasaran nih, tempatnya kok kayaknya bagus ya, atau sangat instagramable gitu. Nah, jadi banyak orang kebanyakan mungkin lebih penasaran dengan foto-fotonya gitu ya dibanding produknya. Tapi tentu juga memajukan produk itu sebagai gimana ya? Kan misal kedai kopi nih, masa iya sih kopinya nggak enak gitu kan, ibaratnya gitu ya. Kopi, kedai kopi, terus suasana yang sangat chill, itu kadang suka dikaitin sama anak senja. Buat lu sendiri nih, penyuka kopi, tanggapan lu anak senja itu apa sih? Siapa sih? Dan kok bisa jadi ada kata-kata anak senja gitu? Ini bagus banget nih pertanyaan, karena emang kopi itu selalu disinggungkan sama anak senja, selalu anak senja. Dan anak senja selalu disinggungkan sama anak galau, anak yang puitis, suka aja kata-kata mutiara atau iyalah atau apalah. Itu kan selalu dibenturin gitu ya, maksud gue. Menurut gue sih kayak, maksudnya gimana ya, yang gue tahu nih soal si anak senja ini ya, gue nggak setuju nih kalau gue disebut anak senja. Karena meskipun gue sering ngopi kadang pas lagi senja, tapi gue nggak pakai jaket denim, gue nggak pakai celana levis, gue nggak pakai tote bag, gue nggak pakai starter pack ya. Starter packnya itu loh, bawa novel sedih baca gitu kan, kayak gitu juga men. Ya kayak pas di si anak senja ini, apa ya, maksud gue anak senja ini sebenarnya kan, senja tuh dari dulu juga yang namanya senja udah ada, ya nggak sih, udah ada. Iya, betul. Dan selain itu juga yang nongkrong pas lagi senja tuh udah sering banget dari dulu ada. Mungkin kalau dulu sih sering sama emak lu lah, balik nih udah mau maghrib, tapi kan kalau udah gede ya kali lu masih disuruh balik sama emak lu kan. Nah, jadi sekarang bener. anak-anak senja nih, gue betanya gini bro, maksudnya gue suka banget nih, kayak misalnya kayak Pramoedya Anantanur, beberapa penulis yang emang karya tulisannya bagus, Pramoedya, terus kayak Hairil Anwar dan lain-lain, itu kan istilahnya mereka emang seorang yang puitis, pemilihan katanya diksinya bagus-bagus. Nah, gue sangat menyayangkan ketika lu ngopi sore-sore lalu lu juga nulis kata-kata yang puitis, lu tuh bener-bener kayak seolah-olah dikonotasikan negatif gitu bro. Karena anak senja nih kasihan banget gitu, dituduh sering ngopi terus matinya cepat gara-gara mab. Nah ini dia yang gue bete kadang. Gue ngerasa kenapa yang dikatain anak senja tuh rata-rata anak-anak yang emang ngopinya tuh kayak di kafe-kafe yang di gunung, yang tongkrongannya alam. Kenapa lu nggak bilang anak senja itu orang-orang yang ada dalam Starbucks? Oke. Padahal Starbucks pas senja juga tetap rame. Oh iya senja bener ini ya. masih rame. Bener. Gue juga yakin. Gini gue kasih tahu ya sama lu semua nih. Lu kalau pengen keren disebut orang ngopi, lu ngopinya pagi-pagi. Orang Eropa nih ngopinya pagi-pagi. Itu baru lu keren. Itu berarti lu emang benar-benar paham cara minum kopi. Karena kopi tuh sebaik-baiknya minum kopi adalah kopi yang minum kopi pagi-pagi gitu. Jadi gimana ya? Lu mau ngopi dimanapun, sekalipun lu ngopi di Starbucks, kalau lu nongkrongnya sore-sore, ya lu anak senja. Karena nongkrongnya senja, minumnya kopi, sama aja. Gak ada bedanya. Soalnya kita tuh gini, maksudnya kita tuh sering kayak antar satu golongan sama golongan lain di Indonesia tuh biasanya saling menghina gitu bro, saling bersinggungan gitu. Maksud gue kan ngapain gitu kan, gak ada urusannya juga maksud gue. Karena ini gue pengen edukasi dikit ya, gue edukasi dikit aja nih. Jadi gini loh men, kalau lu pasti kan sering ngerasa kalau misalnya sore atau mungkin lu ada kelas kuliah sore-sore banget, jam mulainya 3:30 lah.
itu pasti lu di situ ngalamin kan, biasanya ngantuk, udah lesu banget, udah males banget tuh. Apalagi gue juga jarang banget tuh ngeliat teman gue ngerjain tugas jam 5 atau beres maghrib. Rata-rata beres maghrib tuh masih males-malesan lah. Iya benar. Nah emang dan lu juga kalau masuk ke kelas pagi, lu tuh sebenarnya ngerasa lemes juga. Misalnya lu ada kelas jam 7 gitu nih, jam 8, jam 9, iya masih ngantuk. Kecuali udah masuk jam 12 tuh, masuk jam 12 baru ada semangat lah. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena emang kita tuh kan punya hormon ya bro, yang mempengaruhi mood kita sendiri dan keadaan tubuh kita sendiri. Yang emang itu genetikal dari dalam tubuh gitu bro. Nah dari situ tuh emang di jam 7 nih, di pukul-pukul pagi ini nih, dari jam 7 sampai jam 10-an lah, dan di antara jam setengah 4 sampai jam 7 malam juga, itu tuh emang dalam keadaan kekurangan hormon yang emang ngebuat lu itu jadi lebih semangat, namanya hormon adenosin gitu bro. Nah di situ ketika pagi itu emang paling baik lu minum kopi. Morning coffee itu baik banget, karena kebaikan kafein itu kalau lu bener minumnya nih ya, kayak orang kalau misalnya kayak di Prancis, orang Italia, mereka kan yang bawa kopi ya, yang bawa kopi dari Afrika, dari Asia ke Eropa. Nah mereka tuh minumnya di jam pagi-pagi. Lu sering lah pasti di film-film nonton orang minum kopi. Iya, banyak banget. Di luar negeri tuh tempat kopi tuh ramai banget. Banyak dan ramai banget, sambil baca koran lah, atau mungkin sekarang sambil lihat handphone dan lain-lain. Mereka tuh selalu ngopi, dan sebelumnya dia mungkin di rumahnya udah sarapan, atau emang dia juga di situ sambil sarapan, makan croissant, selain croissant juga dia makan roti atau makan yang lain lah yang emang buat ganjel dulu, ngasih pondasi. Istilahnya kan lu kopi ini tuh bagus kalau lu minum dalam dosis yang tepat, di waktu yang tepat gitu loh. Lu udah sarapan, lu pagi-pagi minum kopi, itu sehat banget. Kafein itu bisa ngebuat lu fokus. Itu bagus banget selama lu lakuin dengan benar, minumnya yang benar. Coba lu cek deh kopi saset lu, komposisinya berapa persen kopi. Lu cek, kalau udah lu cek, lu bisa bandingin tuh. Kenapa orang-orang di Indonesia yang suka ronda sampai malam, yang kerjaannya ngopi, dia ngopinya sampai 5 gelas, terus kena kolesterol tinggi, kena serangan jantung. Nah, lu bisa menilai sendiri. Ini terkhususnya apalagi bapak-bapak satpam ya, yang biasa konsumsinya tuh kopi ABC ya kan, ABC komplit, ABC mix. Nah, ya dicoba dicek komposisinya, coba lebih banyak gulanya nih apa kopinya gitu ya. Malah kebalik. Nanti jatuhnya jadi bukan kopi susu, malah jadi susu kopi gitu, karena lebih banyak susunya daripada kopinya gitu ya. Oke, menarik sekali para pemirsa tuh. Jadi jangan meng-underestimate kan bahwa kopi ini sebuah minuman yang apalagi kadang kayak yang orang-orang yang minumnya ke kedai, kadang suka dianggap para masyarakat ini membentuk sebuah kasta sendiri gitu ya, ketika yang ke Starbucks atau ke Max Coffee itu jadi yang di atas, yang ke kedai malah ada di bawah. Kenapa jadi ada seperti itu gitu ya? Padahal kopi ya sama kopi gitu ya. Dari sudut pandang lu ketika menjadi seorang barista, apa perasaan lu ketika ada pelanggan yang datang, mau banyakan, mau sendiri gitu ya, beli kopi, lalu lu menyajikannya, tapi malah nggak habis nih kopinya. Ya udah gitu. Nah itu gimana lu menurut lu? Nah dari sisi gue sendiri ya, dan pengalaman gue nih, mungkin teman-teman tahu kali ya, kayak misalnya mungkin tahu kedai filosofi kopi ya, yang ada kalau di Jakarta tuh di Melawai, kalau di Jogja tuh di daerah atas lah yang lumayan ini. Nah ini faktanya sih di tempat-tempat ini aja bro, yang udah terkenal gitu, yang sampai dibuat filmnya aja, mereka nih yang datang ke sana tuh masih lebih yaitu minum kopi, bukan minum kopi, datang ke sana tuh rata-rata mereka masih beli lychee tea, strawberry tea. Itu tuh menu-menu teh yang emang mereka lebih banyak minum dibandingkan si kopi itu sendiri. Nah maksud gue di sini emang menurut gue nih, kayak emang si masyarakat datang itu kalau di Indonesia masih emang buat kayak gue sebagai barista masih ngelihat kayak mereka untuk konten mereka sendiri, entah menunjukkan status sosial, status ekonomi, atau status hubungan juga mungkin ya. Gue ngerti juga. Yang pasti itu tuh untuk menunjukkan sesuatu gitu. Itu pasti untuk menunjukkan sesuatu, dibandingkan emang dia mau nikmatin. Karena lu bisa lihat sendiri, setiap tempat nongkrong dia mesen satu minuman. Yang gue terakhir nih, ini kedainya di Bandung, coffee shopnya di Bandung. Mungkin sebulan sebelum breakout corona, gue masih ngopi di sana. Itu langganan gue. Nah ini tempatnya cukup mahal teman-teman. Ini tempatnya cukup mahal karena istilahnya tempatnya mahal, tempatnya bagus juga, daerah Dago Bawah ya, daerah Dago Bawah. Nah
di situ tuh ada perempuan bertiga nih teman-teman, lagi-lagi perempuan yang suka kayak gini tuh perempuan bro. Laki-laki tuh kayaknya malu deh kalau kayak gini. Gue kira laki-laki tuh malu biasanya. Oke. Laki-laki tuh malu. Gue bukan meng-underestimate perempuan ya, maksud gue mungkin kalau perempuan lebih konten dia aja, gue juga gak ngerti. Nah dia mesen nih minuman, yang datang 3 orang, yang beli 1. Ini gue sekali nih kejadian kayak begini. Ini yang di Dago. Yang kedua ada di daerah Hergayamana, daerah Cihamplas lah di Bandung, daerah Setiabudi. Di situ juga sama, istilahnya dia beli 1, mana bukan kopi. Terus dia foto-foto, bikin snapgram, minta fotoin sama temennya, minta fotoin di tempat yang emang bagus. Kayak kan setiap kedai itu emang diciptakan di mana ada satu view yang emang bagus buat Instagramable lah, yang emang lu bisa foto di situ, kayak signature-nya lah, gitu lah. Nah di situ ada kayak pas banget di pintu masuknya. Lu bayangin coba, di pintu masuknya di foto lama, nyuruh mbak-mbaknya lagi. Mana belinya cuma 1, mana di luar ada pelanggan yang mau masuk. Kesel nggak tuh jadi mbak-mbaknya? Kesel pasti, itu tuh pasti kesel. Tapi ya gimana, dia konsumen kan. Bener. Gak ada minimum buying juga. Jadi udahlah, konsumen adalah raja. Kita selalu dilatih seperti itu. Konsumen adalah raja. Jadi whatever mereka lakuin ya udah. Jadi ya menurut gua ya kayak ya kita mah sebagai barista ya, kita mah ketawa aja lah. Kita mah ketawa aja kayak aduh, ini orang kenapa sih gitu kan? Ini orang kayak aduh, kita malu apa ya, mau ngasih tahu juga nggak enak gitu kan. Ya udahlah, biarin aja gitu. Kita mah kalau disuruh motoin ya, gue dulu tapi emang serius pas gue zaman masih di kedai juga, penjualan non coffee gue kayak teh, gue kan jualan light tea juga, strawberry tea, pomegranate, setiap tea yang kayak gitu tuh itu emang lebih kenceng bro, dibandingkan yang masih kopi itu sendiri. Nah itu balik lagi, laku bisnisnya bodo amat, yang penting duit gue banyak, profitnya gue cetak. Dan buat yang suka kayak gitu, gue saranin nih, ya seenggaknya nih lu beli 2, kalau bertiga, alasannya yang 1 puasa misalnya, atau alasannya 1 bisa minum kopi kan. Nah itu nggak apa-apa, jangan lu bertiga diamnya sejam mesennya 1, mana menunya paling murah. Gitu cuy. Ayo ngaku, siapa yang pernah kayak gitu ngaku. Kopi yang kita sajikan itu termasuk sebuah karya yang kita buat dengan segenap hati. Sekecil-kecilnya pasti ada niat di dalamnya. Dan gue tahu, yakin banget, peralatan pembuatan kopi ya kan itu dengan harga yang mahal. Apalagi sebelum tokonya dibuka aja itu prepare-nya lama banget. Gue tahu banget tuh. Temen gue pernah cerita juga, emang waktu prepare-nya lama banget ya kan. Nah, dari lu sendiri nih, selain si orang-orang ini ya yang mungkin kutip tidak menghargai dari produknya sendiri, tipe-tipe pelanggan seperti apa sih yang lu ibaratnya, aduh gue gedek banget nih pelanggan yang seperti ini nih gitu. Gue tuh paling bakal kesel gitu sama pelanggan tipenya ibu-ibu. Oke, kenapa tuh? Bacot gitu, karena bacot gitu. Nah tapi ternyata durhaka lu. Tapi ternyata ada yang lain bro, yang lebih ngeselin. Ada atasnya banget nih sendiri ada. Di dunia kopi itu ada satu pelanggan yang emang istilahnya sering jadi bahan obrolan para barista juga mungkin di luar sana, dan gue yakin banyak yang setuju juga. Mungkin barista-barista dan pelaku bisnis setuju banget. Jadi gini men, istilahnya ada namanya, kita sebut aja mereka pendekar kopi. Pendekar. Oke. Pendekar. Oke. Jadi si pendekar kopi ini biasanya rata-rata mantan barista atau emang barista atau pelaku bisnis di bidang itu, atau emang coffee enthusiast, atau emang ya penyuka kopi lah kayak gue misalnya. Nah jadi mereka tuh kayak dia datang nih ke tempat lo, dia bener-bener interogasi. Nah, interogasi maksud gue. Iya. Interogasi maksud gue. Nah, kayaknya interogasi. Jadi pas lu lagi nyeduh nih, taruh misalnya gue lagi bikin V60 nih. V60 kan kita open bar. Si barnya tuh kelihatan sama pelanggan. Kenapa sih kayak kita tuh pengen lebih atraktif? Kan lu pasti lebih atraktif kalau ngeliat orang langsung sambil bikin gitu kan. Lu kayak ngeliat, aduh enak nih. Nah, menarik banget buat mata lu gitu. Nah, udah kayak gitu, dia tuh bener-bener ngeliatin kita gitu kan. Dia ngeliatin cara lu nyeduh, terus ditanya, "Mas, ini ukuran gilingannya apa ya?" Katanya halus, medium, atau kasar. Gue awal-awal kan gue masih belum paham, kayak gue jawab aja lah, misalnya medium mas. Terus suhunya ini berapa ya, suhu airnya ya? Oh saya misalnya pakai suhu 87 derajat. Ini kopinya gimana ya profile roastingnya? Oh ini profile roastingnya bisa medium atau dark atau apalah.
Iya. Terus nanti dia bilang kayak gini sama lu, oh enggak mas, salah ini cara nyeduhnya, harusnya mas nyeduhnya seperti ini. Wah anjir, Mas ngedikte gitu ya. muternya salah. Iya, ini suhunya salah katanya. Gilingannya harusnya kayak begini mas. Terus mas muterin kettle-nya tuh tekonya kayak gini mas, harusnya begini. Harusnya zigzag mas. Oke. Harusnya lurus. Harusnya belok sana sini, terserah dia lah. Misalnya Belok sana sini. sama kita udah disediain. Iya. Disediain. Udah dia minum si kopinya, Oke. langsung dia bilang, waduh mas, ini kopinya nggak enak katanya. Anjir. Ini terlalu pahit, mas dulunya terlalu gini. Astaga. Harusnya mas tuh kayak saya nyeduhnya. Sampai akhirnya dia bakal kayak mau nyeduh juga nih. Kalau gue Oke. pribadi ya udah silahkan, karena gue ya oke dia lu mengedukasi gue gitu. Nah cuman yang nggak nyaman dari barista satu, oke kita tuh ngerti, kita ngerti banget misalnya lu boleh ngasih tahu kita, lu sharing kan, sharing beda bro sama dikte gitu. Iya, Kalau benar. ngedikte, lu harusnya gini, kopi lu nggak enak dan lain-lain lah. Kalau sharing kan lebih baiknya mas kayak gini mas, kalau selera saya. Tapi kalau mas nggak setuju kan, mestinya di situ ada silang pendapat lah. Jangan bener-bener lu ngedikte gitu. Sebenarnya tuh di barista udah ada kode etiknya. Nah kita tuh punya kode etik, kalau emang si kopi itu sendiri tuh nggak enak dok, itu kopinya sisain buat tolak ukur bahwa emang si kopi ini nggak enak yang kita cobain. Nah tapi kalau buat si kopi yang manual brewing kayak kopi tubruk, V60, Arita, yang lain-lain lah ya, yang metodenya pour over tuh, yang pour over pakai dripper itu biasanya kita udah nyobain juga pakai sendok cupping. Kita udah nyobain, wah ini kopinya layak nggak nih kita sajiin sama pelanggan. Kalau emang nggak layak, biasanya kita ulang lagi buatnya supaya layak di pelanggan. Nah pengalaman gue pernah ngulang nyeduh kopi 3 kali. 2-nya gue harus tanggung pakai kantong gue sendiri, dan 1-nya baru gue anterin ke pelanggan karena dia baru ngerasa layak itu dia minum. Yang namanya kita punya profesi, misalnya profesi dan kita pekerjaan seperti itu, ya ada kritik ya kita harus menerima dan kita harus bertanggung jawab. Nah disitulah lu latihan mental, lu menerima kritik orang dan lain-lain. Gue disitu ngerasa ya cukup tertempa juga lah. Seorang pelayan harus menjadikan konsumen seorang raja, dan seorang raja juga harus berperilaku ya sebagaimana seorang raja, ya sopan, baik, ramah lah istilahnya. Gila nih si pendekar kopi ini menarik banget ya. Gue baru asli menarik banget. Ternyata ini sebuah istilah baru banget nih yang gue tahu nih dari abang barista teman gue ini ya. Ada ibaratnya seorang tokoh yang dinamakan pendekar kopi yang mungkin kutip dikesali oleh para barista ya dimanapun gitu. Lanjut. Kita bakal main game jawab cepat gimana nih? Gaskin lah ya. Waduh, deg-degan gue. Gue belum belajar nih buat jawabnya. Tenang. Ini bukan pengetahuan yang aneh-aneh. Oke, langsung aja. Nah, lo lebih pilih menjadi seorang barista atau menjadi head bar? Head bar lah. Oh, head bar. Kenapa lebih head bar? Karena ya selain duit juga, head bar tuh beban kerja di fisiknya lebih rendah, tapi beban pikirannya yang lebih berat. Ya gue lebih suka beban pikiran aja, nggak apa-apa. Daripada beban fisiknya capek ya. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua nih ya. Lu lebih mending punya kedai yang bagus tapi lu nyeduh punya ilmu seduh kopinya tuh yang masih minim, atau lu mending lebih pilih belajar dulu ke orang gitu dengan bekerja di bawah naungan orang baru nanti bisa bekerja sendiri gitu. Nah lu pilih yang mana tuh? Kalau gue sih pasti yang kedua ya, maksud gue orang yang tipenya belajar dulu sampai gue siap. Nah setelah gue siap, gue bakal keluarin apa yang gue punya gitu. Oke. Ketika gue adalah seorang investor nih, gue punya punya duit 700 juta nih. Tapi kondisinya adalah lu belum lu kayak merasakan sendiri, aduh gue belum siap nih buat megang duit ini dan mengelolanya menjadi sebuah kedai gitu. Misalnya kayak gitu. Lu lebih pilih tetap mengambil kesempatan itu dan ngumpulin orang-orang yang emang berkemampuan, atau lu menolak itu dan secara jujur bilang, aduh gue kayaknya belum siap nih di titik ini. Nah lu lebih pilih yang mana tuh? Gue lebih ngerasa kalau dalam posisi kayak gitu, ini susah sih. Ini pertanyaannya susah banget ya. Karena duitnya gede. Susah banget ini pertanyaannya. Yang pertama bisa, yang kedua bisa sih, tergantung psikologis gue pada saat itu gimana ya. Okay. Tapi mungkin karena gue takutnya nih gak datang, kesempatannya 2 kali, kayaknya gue bakal ambil yang pertama. Dan gue bakal ngejar ketertinggalan pengetahuan gue sampai gue benar-benar siap gitu. Dan gue bakal cari cara lah gimana gue gak kehilangan kesempatan itu.
Oke, yang penting mah ya udah ambil dulu lah gitu ya, karena kan 700 juta kapan datang lagi sih gitu ya, kan nggak tahu juga. Nah, karena cuan for life. Lu lebih pilih kopi susu yang asli nih, yang asli, yang di kedai maksudnya, Ya. kedai, atau lu lebih pilih kopi susu yang saset? Waduh, ini jelas yang di kedai daripada yang di saset. Ini jelas, ini terlalu mudah. Tadi susah banget nih, sekarang gampang banget pertanyaannya. Oke. Kan biar seimbang. Dikit aja nih, dikit nih. Oke, Maksud gue gini loh bro, sekarang gini, orang bilang nih, aduh bro, gue gak kebeli kopi yang kayak lu, katanya. Ngapain lu beli kopi lebih mahal daripada makan lu? Gini teman-teman, lu bisa beli kopi berkualitas kok, banyak sekarang udah tersedia ya di supermarket. Lu hitung deh sendiri, lu beli kopi itu berapa, misalnya satu sasetnya 2.000 lah, taruh 2.000, sama lu beli sekaligus misalnya 250 gram harganya misalnya sekitar 90.000 misalnya. Kalau lu hitung sama dengan efek buat kesehatan lu, udah worth it banget men, udah worth it banget buat. Jadi ngopi yang sehat, jangan nyalahin kopinya, elunya yang salah. Nah, lanjut pertanyaan terakhir nih, Kalau misalnya lu diberi kesempatan bisa mengulang waktu kembali, lu ingin ke titik apa dan apa yang ingin lu lakukan atau rencanakan? Gua sih kalau bisa gua mengulang waktu sih ada satu titik. Mungkin ini nggak terlalu berkaitan sama kopi juga ya teman-teman. Gua sih pengen mengulang titik di mana gua mungkin sekitar SMP lah, mungkin lah ya. Nggak SMP lah, ya di SMP lah. Gua nggak ngerasa gagal di SMP, gua nggak ngerasa gagal sama sekali. Tapi justru karena gua sangat menikmatinya, gue pengen balik lagi ke titik itu gitu. Dan gue seandainya gue bisa mengulang waktu, gue pengen diem di titik itu sangat lama sekali gitu. Tapi balik lagi, yang namanya hidup terus berjalan ya. Titik SMP menurut gue titik yang paling bagus di situ. Dan emang SMP tuh menurut gue tengah-tengah di mana lu nentuin lu mau kemana. Kayak lu itu tuh salah satu yang menentukan selain kuliah ya teman-teman. Maksud gue tuh, gue sih dulu waktu SMP ke SMA tuh udah nentuin gue mau jadi apa. Gue udah mikirin di situ gitu. Dan menurut gue SMP worth it banget lah buat gue ulang dan gue mikirin gue mau jadi apa gitu. Oke. Keren. Jadi jatuhnya lu pingin balik ke SMP nih bukan sebuah, gue pingin membenarkan sesuatu yang ada di masa lalu, tapi justru ingin menikmati di saat itu lebih lama ya, karena menurut lu itu waktu-waktu terindah lu lah gitu ya. Gue maksudnya nggak menyesal banget gitu ya menurut gue. Gue karena gue ngerasa gue selalu maksimal dalam berusaha, gue berdoa juga dan lain-lain. Jadi seandainya emang pun ada takdir yang gue terima, itu ya emang takdir yang udah diberikan Tuhan sama gue. Jadi gue nggak pernah ada rasa penyesalan yang benar-benar dalam gitu, enggak sih. Gue jalanin aja sebaik mungkin gitu. Udah dari bahas kapan mulai Farhan ini menyukai kopi, terus gimana perjalanannya selama jadi seorang barista dan sempat menjadi head bar, terus kita udah main game cepet juga. Ini sebelum closing, gue pingin minta dari seorang Farhan Lutfi Pratama ya, sebagai penyuka kopi, boleh dong kasih tips atau kasih pesan buat orang-orang di luar sana, mau tua mau muda, yang mungkin mereka tuh pingin coba memulai ke bisnis kopi, tapi mungkin kadang cuma ada sedikit ketakutan atau stigma, aduh gue ragu nih, ini kedai bakal maju nggak ya, gue terjun ke sini bakal bisa berlanjut nggak ya. Nah, coba boleh dong. Kalau menurut gue nih, tips-tipsnya sih pasti pertama lu harus dulu mencintai apa yang mau lu jalanin. Istilahnya kalau lu jalanin tanpa passion akan susah, meskipun bisa ya tapi susah. Nah, yang kedua, menurut gue lebih setuju sama prinsip kalau mau berbisnis itu belajar dulu, jangan buka dulu baru belajar gitu. Kenapa? Emang banyak banget orang yang nggak belajar, misalnya kelihatannya nggak belajar, padahal sebenarnya orang-orang yang sukses di bidangnya adalah orang-orang yang emang belajar sungguh-sungguh untuk apa yang dia jalanin. Nah, yang ketiga, ketika lu udah punya kesempatan untuk melangkah, lu emang harus buka kedai misalnya, buka. Saran gue buka. Dan ketika waktunya sempit lu buat belajar, kejar ketertinggalan lu. Dan seandainya lu gak punya kesempatan tapi lu punya keinginan, sadarilah bahwa keinginan lu adalah sebuah kesempatan. Itu aja. Dan jangan lupa, yang penting menurut gue, disiplin. Kalau ini harus disiplin, tekun, sama jujur sih. Ini 3 banget nih. Karena lu gak perlu pintar, asal lu tekun, lu bisa ngeraih segalanya. Disiplin, jujur, ini 3 banget, penting banget kalau buat lu terjun ke dunia seperti itu. Itu aja sih.
makasih banget ya buat Farhan nih, sebuah pesan yang sangat menginspirasi gitu. Tapi bener juga sih. Berarti kita bisa simpulkan kalau dari Farhan ini pertama banget nih, ketika lu mau menjalani apapun itu ya, nggak harus bisnis kopi, ya misalnya kayak lu mau bikin apa ya, mau bikin kedai kue, ilmu dasar atau pondasi itu penting untuk dipelajari sejak awal sebelum lu benar-benar terjun ke dunia itu. Tiga nilai yang tadi Farhan bilang ya, dari jujur, terus tekun, sama satu lagi apa? Disiplin ya, disiplin. Wah itu beneran harus banget, bener kata Farhan. Kalau misalnya tuh tadi ya bilang, ketika lu dirasa nggak punya kesempatan atau nggak punya yang lainnya, tapi lu punya keinginan, lu harus segera mulai. Jangan apa ya, jangan, kadang suka kebanyakan orang tuh ngebuat-buat alasan sendiri gitu ya, malah justru benar, itu satu-satunya hambatan adalah dirinya sendiri gitu ya, membuat segalanya jadi susah. Aduh, kalian ingin mencoba, ingin serius, tekun, disiplin ya, dan jujur adalah kuncinya, karena ketika lu jujur, lu bakal mendapatkan hasil yang terbaik. Oke. Nah, makasih banget nih sharing buat Farhan ya di Ngobskuy kali ini. Ih, gila, menarik banget. Dan gue banyak banget belajar tentang kopi, tentang dunia. Tentang ini gue suka banget nih dengan kata-kata pendekar kopi ya kan. Nah, semoga nanti ke depannya kita bisa ada inilah ya, ada ngobrol-ngobrol lagi ya. Sekali lagi makasih banget nih buat lu udah luangin waktunya, dan mampir di Ngobskuy. Nah, oke. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, di-like juga jangan lupa, oke, dan subscribe channel gue jangan lupa karena gratis guys. Oke, see you in the next video. Salam.